14 Juli Taiwan dilaporkan penambahan 17 kasus lokal, 10 kasus asal luar negeri dan 6 kasus meninggal. Di antaranya 10 di kota Taipei, 3 di Taoyuan, sementara kota New Taipei dan kota Taichung masing-masing 2 kasus. Platform pendaftaran vaksinasi bagi yang berusia 18 tahun ke atas telah dibuka per 13 Juli. Bagi yang berusia di atas 50 tahun dan bagi golongan ke-9 yang berusia di atas 18 tahun dan telah menyelesaikan pendaftaran, sebegitu mendapatkan pesan SMS, maka dapat membuat janji waktu suntik dengan memasuki situs terkait, meminta bantuan apoteker, atau memasukkan kartu Askes ke mesin pelayanan jasa yang terdapat di toko waralaba. Sehubungan dengan banyaknya jumlah pekerja migran di Taiwan, maka kantor perwakilan Indonesia dan 3 negara pengirim jasa PMA lainnya mengeluarkan pernyataan bersama, berharap pemerintah Taiwan bisa memberikan vaksinasi bagi PMA. Atas isu ini, CCC menjelaskan selain bagi yang berusia di atas 18 tahun, pekerja migran yang resmi selama memiliki kartu ARC dapat melakukan pendaftaran dan mengikuti vaksinasi. 有关外籍的部分，就是他只要有居留证跟健保卡，就可以就视为国人，18岁以上，那都可以上网去这个登记意愿。 Sejak tanggal 13 hingga 15 Juli pukul 5 sore, bagi yang berusia 18 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri melalui situs terkait. Bagi yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan pesan SMS dan bisa membuat janji waktu suntik. Namun karena 3 pekan ke depan hanya ada vaksin AZ, bagi yang memilih Moderna tidak termasuk dalam daftar vaksinasi kali ini. Terlihat lampu gantung, kipas angin yang berguncang. Belakangan ini kerap terjadi gempa di Hualien. 14 Juli pukul 6.22 pagi, gempa bermagnitudo 5,2 terjadi di desa Jian, Kabupaten Hualien. Gempa baru berhenti sekitar pukul 8.50. Tidak sampai 2 jam telah tercatat 22 gempa. Pihak CWB menjelaskan bahwa gempa tanggal 14 Juli sebenarnya adalah gempa susulan yang sebelumnya terjadi pada tanggal 7 dan 8 Juli dengan kekuatan 5,4. CWB menjelaskan gempa susulan diprediksi akan terus berlanjut selama sepekan dan berkemungkinan terjadi gempa bermagnitudo 5. 我们估计余震还是会持续1个礼拜甚至1个礼拜以上哈，那也不排除哈这个余震还会到达规模 5.0. Ada 2 hal yang cukup aneh dan jarang terjadi dalam gempa beruntun belakangan ini di Hualien, yakni jumlahnya yang cukup banyak dan berkelompok. Tahun ini terjadi 22 gempa bermagnitudo di atas 5, baru 6 bulan frekuensi gempa sudah mendekati jumlah rata-rata tahunan 23 kali, dan mayoritas terjadi di Hualien. 表示说这边的地壳在这1个礼拜内，其实它一直蛮活跃，有时候会比较担心它是不是会驱动旁边更大的地震。 Pihak CWB menjelaskan bahwa kawasan ini sangat rapuh dan termasuk bagian ujung dari lempengan yang berbelok, sehingga mudah melepaskan energi. Selain itu, dalam waktu 10 tahun terakhir, gempa bermagnitudo di bawah 5,5 di Hualien sangat banyak, namun yang berada di atas 5,5 terbilang sedikit. Jepang telah menyumbang 2 kali vaksin AZ untuk Taiwan. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi pada hari Selasa tanggal 13 Juli kembali mengumumkan akan menyumbang 1 juta dosis vaksin AZ untuk Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. インドネシア、ベトナムおよび台湾に100万回分ずつ追加供与を行うことを決定いたしました。これらのワクチンは15日に各国地域に輸送する予定であります。 Perwakilan untuk Jepang, Frank She, mengutarakan terima kasih dalam akun Facebooknya. 970.000 dosis vaksin telah dikirimkan dari pabrik tanggal 12 Juli dan akan diperiksa pada tanggal 14 Juli. Selain dari Jepang, ditambah dengan sumbangan vaksin BNT dari perusahaan TSMC dan Yayasan Yongling di bawah Foxconn, total 10 juta dosis diharapkan dapat turut meningkatkan persentase vaksinasi di Taiwan. Area wisata mulai ramai dikunjungi oleh orang setelah pembukaan parsial per 13 Juli. Puncak Wuling di Gunung Hehuan Nantou sedari pagi telah ada wisatawan yang datang berfoto. Namun ada juga yang tidak mengenakan masker bahkan memasak di tempat parkir umum. Ada orang yang berdiri di kawasan berbahaya, bahkan memasak di tempat parkir, di mana semua ini dilarang. Karena masih masa pandemi, maka area observasi pemandangan hanya terbatas untuk maksimal 18 orang. Sementara kapasitas parkir hanya dibuka 40% saja. Untuk lokasi wisata Sanlingxi, jumlah kamar yang telah dipesan mencapai 30%. Pihak Taman Sito menyampaikan hanya tamu inap yang dapat memasuki taman. Untuk mengurangi resiko penularan, dari 360 kamar yang tersedia, hanya dibuka sebanyak 80 kamar. Selain itu, 15 kamar di penginapan Awanta National Forest Recreation Area telah dipesan penuh sebegitu pembukaan parsial diberlakukan.